mengisahkan tentang manajemen syariah Nabi Shaleh alaihissalam dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 159 bahwa Nabi Shaleh alaihissalam diutus pada suatu kaum, yaitu kaum Tsamud. Kaum itu adalah kaum yang datang setelah kaum Ad. Kaum Tsamud tinggal di antara Hijaz dan Tabu, yaitu Al-Hijr. Kaum Tsamud ini mempunyai kelebihan atau kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan adanya pohon-pohon kurma dengan mayangnya yang lembut, banyak kebun-kebun, bisa mendirikan istana yang megah di tanah yang datar, dan juga bisa memahat gunung dan diubahnya menjadi rumah. Dari semua kesenangan itu tidaklah lain agar mereka kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Nabi Shaleh alaihissalam. Tetapi mereka malah mendustakannya. Nabi Shaleh alaihissalam berasal dari kaum mereka sendiri, yaitu kaum Tsamud, sehingga mereka tahu betul siapa Nabi Shaleh itu. Kemudian beliau mengatakan, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Dan di ayat lain dijelaskan bahwasannya kaum Tsamud merendahkan Nabi Shaleh alaihissalam. Dalam dakwahnya, Nabi Shaleh alaihissalam tak pernah meminta upah, karena pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh lebih besar daripada upahnya di dunia. Nabi Shaleh alaihissalam menyeru kepada kaum Tsamud agar jangan mengikuti orang-orang yang melampaui batas, yaitu mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan. Kemudian kaum Tsamud mengatakan bahwa Nabi Shaleh alaihissalam itu bukanlah seorang nabi, melainkan hanya karena sihir saja. Dan mereka pikir bahwasannya seorang nabi itu datangnya bukanlah dari kalangan manusia biasa. Maka kemudian kaum Tsamud menantang Nabi Shaleh alaihissalam agar mendatangkan tanda-tanda atau mukjizat jika memang benar Nabi Shaleh adalah seorang nabi. Kemudian Nabi Shaleh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangkannya unta betina. Dan beliau juga meminta agar kaum Tsamud itu harus bergilir dengan unta itu dalam menganti air minum. Dan beliau juga melarang agar unta itu tidak diganggu ataupun dibunuh. Kalau nanti itu terjadi, maka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang pedih. Tetapi mereka malah membunuhnya dan mereka menjadi orang yang menyesal karena mereka diberi azab, yaitu ditimpakannya gempa dan juga ada suara-suara yang keras sehingga membuat mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Manajemen syariah yang diterapkan Nabi Shaleh alaihissalam. Yang pertama, yaitu tidak menetapkan upah atas dakwanya. Maksudnya yaitu ketika dakwah itu dibuat dengan upah tertentu, maka dakwahnya juga akan dinilai sebesar upah itu. Padahal ajakan dalam dakwah itu adalah ajakan yang terbaik di dunia. Dalam Quran Surat Fussilat dikatakan, siapa lagi yang terbaik perkataannya selain daripada orang yang mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harganya tidak ada dunia, melainkan itu adalah harga akhirat, karena upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah surga. Maka seseorang yang menetapkan harga pada dakwahnya itu berarti dia telah menjual murah dakwahnya. Yang kedua, manajemen kesabaran, yaitu ketika turun mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam dengan datangnya unta betina. Ketika turun unta betina itu ada aturan, ada SOP antrian ketika mengantri air minum, karena pada saat itu sumber airnya terbatas. Sebagaimana halnya kita di zaman sekarang yang antri dalam beberapa aspek, seperti antri mau menarik uang, antri membayar belanjaan, dan sebagainya. Maka dalam antri itu harus ada aspek kesabaran, karena jika tidak, maka tidak akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Yang ketiga, yaitu manajemen pembelajaran. Seharusnya kaum Tsamud itu belajar dari kaum sebelumnya, yaitu kaum Ad, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan karena kesombongannya. Tetapi begitu datang kaum Tsamud, mereka malah sombong juga dan menentang Nabi. Jadi seharusnya kita belajar dari sejarah agar kesalahan yang telah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang.